Selamat siang Mr. Lisa, saya Fernanda. Saya Stefania Saroy. Dan saya Gilbert. Akan menjelaskan peningkatan kadar gas dan suhu bumi. Jadi pertama, apa itu peningkatan suhu bumi? Peningkatan suhu bumi menuju pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang signifikan. Hal ini terkait erat dengan pemanasan global dan disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer yang memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Kedua, Yang kedua itu adalah penyebab peningkatannya suhu bumi. Yang pertama itu ada aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan produksi industri menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4 dan NO2, N2O yang memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu. Yang kedua itu ada penggunaan total penggunaan penyerapan CO2 dari atmosfer memperburuk efek rumah kaca dan meningkatkan suhu. Dan yang ketiga ada praktek pertanian, urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan dapat mengubah penyerapan dan pelepasan gas rumah kaca berdampak pada suhu bumi. Yang keempat ada proses industri seperti produksi semen dan besi baja juga mengubah pada emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir itu ada perubahan alami dalam siklus iklim bumi seperti aktivitas matahari dan letusan vulkanik juga dapat mempengaruhi suhu bumi dalam jangka waktu tertentu. Nah yang ketiga ada dampak kenaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cuaca ekstrim. Suhu ekstrim bisa menyebabkan gangguan seperti panas berlebihan, hujan deras, atau badai salju, mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kesehatan. Peningkatan suhu bisa meningkatkan risiko penyakit panas dan memperburuk kondisi kesehatan seperti asma dan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, konsumsi energi. Suhu tinggi meningkatkan penggunaan AC, sedangkan suhu rendah meningkatkan konsumsi energi untuk pemanasan. Yang keempat, pertanian. Perubahan suhu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produksi pertanian, mempengaruhi ketersediaan dan harga makanan. Yang kelima, transportasi. Cuaca ekstrim bisa mengganggu transportasi umum dan pribadi, menyebabkan keterlambatan dalam perjalanan. Lalu yang terakhir, kualitas udara. Suhu tinggi bisa meningkatkan polusi udara karena aktivitas manusia, berdampak pada kualitas udara dan kesehatan pernapasan. selanjutnya dampak kenaikan suhu bumi terhadap bumi sendiri. 1. Peningkatan suhu menyebabkan cuaca ekstrim, termasuk banjir, kekeringan, badai tropis kuat, dan gelombang panas yang lebih tinggi. 2. Suhu yang lebih tinggi mengancam habitat alami seperti hutan, terumbu karang, dan ekosistem kutub, menyebabkan kerusakan, kematian massal, dan pergeseran spesies. Yang ketiga, pemanasan global dan menyebabkan pencairan es di kutub dan glaser yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut dan ancaman bagi pulau-pulau kecil di daerah pesisir dan daerah pesisir. Yang keempat, suhu tinggi, kekeringan dan perubahan pola hujan, mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen dan keamanan pangan. Yang kelima, perubahan pola hujan dan penguapan meningkat dapat mengganggu ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko kekeringan dan konflik air. Nah, selanjutnya ada cara untuk mengatasi peningkatan suhu bumi. Yang pertama itu kita bisa mengatasinya itu dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengalihkan energi dari sumber-sumber fosil ke energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, dan energi air. Yang kedua ada caranya yaitu memperkuat kebijakan internasional untuk mengurangi emisi dan melindungi hutan serta ekosistem lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi energi dan individu, transportasi, dan bangunan. Yang keempat ada mendorong teknologi hijau dan inovasi untuk mengurangi jejak karbon. Yang kelima ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan mengadaptasi gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang keenam ada meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk peningkatan infrastruktur tahan iklim dan sistem peringatan diri untuk bencana alam.
Yang ketujuh, yang terakhir ada kolaborasi antar negara untuk menangani perubahan iklim secara global. Nah, selanjutnya ada dari Google. Selanjutnya ada statistik peningkatan suhu. Menurut laporan beberapa lembaga meteorologi di seluruh dunia, rata-rata suhu udara permukaan bumi pada Januari 2024 mencapai 13,14 derajat Celcius. Suhu tersebut 1,66 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan suhu rata-rata pada bulan Januari antara tahun 1850 sampai 1900 dan 0,70 derajat Celcius di atas rata-rata antara tahun 1991 sampai 2020. Rekor ini lebih tinggi 0,12 derajat Celcius dibandingkan suhu terpanas sebelumnya yang tercatat pada Januari 2020. Ini adalah statistiknya. Diagram. Lanjut. Oke, selanjutnya ada apa itu peningkatan kadar gas? Peningkatan kadar gas mengacu pada situasi di mana jumlah gas tertentu di atmosfer bumi meningkat dari tingkat yang biasanya terjadi secara alami. Ini terutama merujuk pada peningkatan kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat dari aktivitas manusia. Selanjutnya itu ada penyebab peningkatan kadar gas. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif menyebabkan pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida ke atmosfer. Lanjut, ada upaya mengatasi peningkatan kadar gas rumah kaca. Yang pertama ada mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lalu melakukan reboisasi dan konservasi lahan untuk menyerap karbon dari atmosfer. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Nah, ini adalah data penipisan lapisan ozon dari tahun 1974 hingga 2021. Nah, ini dari tahun 1974 datanya menjadi benar. Nah, ini adalah data penipisan lapisan ozon dari tahun 1974 hingga 2021. Ini awalnya bumi masih seperti ini dan lama-kelamaan dia semakin merah di atas tengah. Nah, ini kutub yang hijau yang bulat ya. Nah, hingga ini tahun sekarang 2021 bisa dilihat di sini semakin memerah dan di bagian tengahnya pun juga semakin memerah. Itu menandakan suhu dari 1974 ke 2021 meningkat jauh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengganti penggunaan bakar fosil dengan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Kedua, kita perlu melindungi hutan dan lahan basah yang berfungsi sebagai penyerap CO2 alami. Yang ketiga ada mengadopsi transportasi berkelanjutan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum yang efisien dan energi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Yang keempat, kita harus menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang terakhir itu pentingnya untuk terus mengedukasi dan mengadvokasi kesadaran lingkungan agar orang-orang dapat memahami pentingnya melindungi lingkungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Catatannya. Care for Iya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Note, care for the natural world, not only care for the natural world, but treat it with a degree of respect and reverence. The future of the natural world is in our hands, in our daily lives. The thing I really care for is not the waste of the riches of the natural world
on which we depend.